Halo semuanya, Sawadee-krap. Kalau kita lihat di media massa sekarang banyak sekali uploadan dari video Rosti Simanjuntak, ibu dari Brigadir J, yang ada salah satu bagian yang sangat viral. Ini adalah mengenai curhatan ibu Rosti yang menceritakan bagaimana spesialnya sang putra yang telah meninggal diperlakukan oleh keluarga dari Kadif Propam, termasuk ya Pak Jenderalnya dan juga istrinya. Ini menjadi pertanyaan di media massa pada saat ini diupload ya, kemudian ditayangkan di TV nasional, misal dari Kompas TV yang menerjemahkan apa yang dikatakan Ibu Rosti ini karena dalam bahasa Medan ya, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa hal yang membuat perdebatan di masyarakat Indonesia. Apakah ini sebuah hal yang wajar dilakukan seorang istri jenderal, memberikan uang, memberikan perhatian, bahkan sampai ulang tahun dan sebagainya, itu disampaikan dalam rekaman ini, dan coba kita akan bedah satu persatu di sini. Yang pertama begini dari Ibu Rosti Simanjuntak. Ini kondisinya, situasinya pada saat menyampaikan ini di depan jenazah Brigadir J dengan emosional, kemudian juga dengan dramatis yang luar biasa, makanya banyak masyarakat Indonesia yang merasa simpati dengan ini. Dan aku yakin ini adalah salah satu strategi dari keluarga Brigadir J agar ini viral, kemudian menuntut keadilan. Karena memang yang dilawan ini bukanlah orang sembarangan di Indonesia, jenderal begitu. Kalau memang dugaan ada mengarah ke hal yang seperti banyak masyarakat Indonesia duga. Rosti Simanjuntak di poin pertama mengatakan begini, kutanya adik, baik kali ini ibu putri itu dikasihnya adikmu itu uang 10 juta kalau datang. Oh, ini adiknya dari Brigadir J. Jadi Brigadir J juga punya adik yang juga anggota polisi dan diberikan uang 10 juta. Wow, itu uang yang cukup banyak. Di Indonesia menurut aku cukup banyak ya uang 10 juta. Tetapi kan sekali lagi kita nggak bisa menerjemahkan bahwa kebaikan ini spesial. Mungkin aja bahwa Ibu Putri itu melakukan hal seperti itu ke semua ajudan ataupun juga drivernya karena beliau sangat dermawan, itu adalah mungkin aja. Di bagian kedua, tapi karena besarnya uang sewa rumahnya itu, apakah mungkin ini adalah indikasi bahwa tempat tinggal Brigadir J di Jakarta itu tinggal di tempat yang cukup mahal, dan di sini bisa mengindikasikan bahwa karena rumah sewanya cukup mahal, jadi uangnya habis di situ. Apakah itu? Biaya kosnya itu habis, begitulah keuangannya itu. Oh, jadi ya ini menunjukkan tadi itu ya, bahwa biaya kosnya mahal gitu. Apanya yang tidak pantas dan layak bagi orang itu ya anakku? Jadi cemburunya orang itu karena bapak dan ibu itu menyayangi kalian. Oh, ini beliau menduga dan juga mengatakan di sini bahwa mungkin saja si Baradae yang memang dikatakan dari penyidik adalah orang yang menembak Brigadir J. Mungkin aja dia cemburu karena ya sang atasan dan istri itu menyayangi putranya mungkin lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Dari sini aku juga menangkap bahwa Brigadir J ini cukup dekat ya hubungan dengan orang tuanya. Banyak hal-hal simpel, hal-hal kecil itu diceritakan. Ya misalnya kayak uang kos, diberikan uang, kemudian treatment, perlakuan dari orang-orang sekitarnya, itu diceritakan semua. Jadi memang punya hubungan yang sangat dekat dengan orang tuanya, which is itu memudahkan dari tim penyidik untuk mengetahui data-data yang berhubungan dengan komunikasi, karena komunikasi yang diketahui sampai sekarang 3 handphone dari Brigadir J itu kok hilang begitu saja. Padahal kan baru terakhir komunikasi 1 jam sebelum terjadinya penembakan tersebut. Kita lanjutkan. Karena perbuatanmu yang jujur itunya anakku. Padahal kau bilang selalunya dipanggil ibu di ke rumah. Oh, jadi menurut ibu ini adalah ibu Brigadir J bahwa ya putranya itu adalah orang yang jujur dan selalu dipanggil ke rumah sama ibu. Jadi ibu itu adalah istri dari jenderal ya. Ibu yang panggil sama bapak, kalau tidak datang ditelepon terus. Oke, jadi dia mengatakan bahwa putranya terus dipanggil untuk ke rumah, kalau nggak datang ke rumah itu terus ditelepon. Bahkan pas ulang tahun adikmu, kau buatnya meriah anakku, disediakan segala hidangan. Padahal nggak bisa aku seperti itu. Tapi histeris sekali aku melihat kau diperlakukan seperti ini anakku. Padahal mamamu nggak bisa melihatmu, nggak bisa ku tolong kau anakku.
Ya, dari situ kan kita bisa melihat bahwa ya dari Brigadir J menceritakan sebegitu spesialnya dia diperlakukan di keluarga itu, dan ada dugaan bahwa dari keterangan kepolisian uh, dia pada saat ditembak karena alibinya adalah sedang melakukan tindakan pelecehan seksual kepada istri dari Kadif Propam. Apakah itu hal yang masuk akal? Bagi aku sih, ya, ini masih opini ya, dan harus dibuktikan juga dengan alat bukti. Kalau memang ada terjadi tindakan seperti itu, yang paling kuat alat buktinya adalah CCTV sih bisa menjawab, ataupun juga ada bukti visum. Bukti visum pun juga agak sulit untuk dikatakan bahwa itu bisa menjamin terjadi hal seperti itu, karena kan kita nggak bisa melihat secara detail siapa yang melakukan itu, siapa tahu saja ada orang lain. Tapi kalau seandainya, mohon maaf nih, ditemukan adalah misalnya cairan dari Brigadir J di anggota tubuh istri dari Kadif Propam, itu kan sudah sangat petunjuk emas sekali dan tidak bisa terbantahkan lagi, oh memang benar nih ada buktinya seperti itu. Tapi kan kita tidak ada bukti-bukti yang disampaikan dari penyidik ya mengenai isu perselingkuhan tersebut. Bukan perselingkuhan, tapi adalah pelecehan tersebut. Terus juga teman-teman, kalau aku lihat dari keterangan Komnas HAM yang datang ke Jambi untuk bertemu dengan keluarga, beliau juga mengatakan begini tentang motif, begitu kan ya. Motif itu harus berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan. Betul, aku setuju sekali. Tapi kan dengan melihat fakta juga di kasus ini, ada banyak fakta yang menunjukkan CCTV-nya tidak ada, handphonenya tidak ada, bajunya apa kabar dengan Brigadir J, kemudian juga dengan olah TKP, kan tidak ada orang sipil, bahkan ketua RT di kawasan lokasi kejadian pun tidak melihatnya. Jadi kalau kita ngomongin soal fakta itu aku setuju, tapi juga kalian harus tahu, jangan sampai kalau kita hanya mendapatkan potongan-potongan fakta, tapi tidak fakta komprehensif, itu juga bisa dugaannya menjadi salah satu bagian framing. Setuju nggak kalian? Karena kan kalau kita hanya mendapatkan fakta ini, fakta itu, tapi fakta di tengah-tengahnya kita nggak dapet ya, bagaimana dong? Itu adalah hal yang sangat janggal sekali. Nah, kemudian aku baca ya dari tayangan di Kompas TV ini, ya kita nggak munafik lah ya. Banyak orang yang berpikir, kok ibunya terlalu baik sekali dengan Brigadir J, keluarganya memberikan uang ini itu. Apakah ini adalah hal yang lumrah dilakukannya atau tidak? Ya itu bisa menjadi salah satu petunjuk. Menurut aku sih ini ya, kalau ini di kasus umum yang terjadi bukan pada keluarga jenderal, ini pasti akan menjadi petunjuk untuk petugas ataupun juga penyidik untuk menjadi pintu masuk menelusuri apakah perilaku ini adalah hal yang wajar dilakukan oleh istri dari Kadif Propam ini atau tidak begitu. Jadi kita jangan lagi menghubung-hubungkan ini kasusnya dengan institusi dari kepolisian. Ini adalah kasus pembunuhan yang seperti biasalah pada umumnya, dan pada saat ada petunjuk-petunjuk kecil, yaitu bisa menjadi petunjuk ya. Bukan malah, wah anjas itu fitnah, ini nggak benar, itu nggak benar. Ya memang ini masih dalam proses pencarian penyidikan, dan kita dengan melihat banyak sekali kejanggalan. Yang ngomong kejanggalan tuh bukan cuman kita masyarakat umum, tapi juga sejumlah jenderal di Indonesia, terus juga bahkan dari bosnya polisi, dari Kompolnas, Pak Mahfud MD pun yang mengawasi gitu, itu pun juga menyatakan ada kejanggalan. Ya artinya kita harus pakai logika juga, kita kan manusia dibekali logika ya, logical thinking gitu. Jadi jangan mentang-mentang kita sedang mengkritisi dibilangnya nyinyir atau mencari fitnah dan sebagainya, enggak sama sekali. Kita tuh melihat ini adalah seseorang manusia, yaitu adalah Brigadir J, tanpa membawa urusan kedinasan dan juga kepangkatan, dan juga Baradae ya, karena sampai sekarang kita belum melihat di manakah dia, kondisinya seperti apa, karena kan yang selama ini berbicara hanya dari penyidik saja dan belum ada bukti-bukti yang ditunjukkan juga. Ini juga yang menjadi kritisi banyak tokoh di Indonesia. Di luar negeri teman-teman, pada saat penyidik itu memaparkan sesuatu hal, misalnya kronologi seperti ini, itu biasanya barang buktinya itu ditunjukkan juga kan ya, CCTV-nya, bajunya, ininya, itunya, itu juga ada. Nggak hanya di luar negeri lah, di Indonesia pun juga sama kok. Kalau kalian lihat kan ya, ada banyak kasus penangkapan ini itu, ya tersangkanya di belakang, kemudian barang buktinya itu dijejerkan, dijelaskan ini dan itu. Tapi kalau ini berbeda dengan kasus ini, ada apa ya? Kita sudah tahu ya, semua penyidik, spokesperson-nya mengatakan ini semuanya adalah sama di mata hukum, walaupun beliau adalah pejabat di Polri, kemudian juga punya jabatan tinggi, jenderal.
kita semua memperlakukan sama. Itu kan adalah kata-kata ya, klaimnya. Tapi manusia kan, masyarakat tuh melihat dari actionnya gitu. Apakah action yang dilakukan dari penyidik sampai saat ini menggambarkan adalah kesetaraan hukum, semua orang di mata hukum? Apakah seperti itu? Kalau menurut aku, dan juga dari sejumlah tokoh, Pak Mahfud, kemudian juga mantan jenderal lainnya, ada hal yang tidak sesuai gitu, janggal gitu teman-teman. Apalagi kalian masih ingat bahwa harusnya untuk melakukan olah TKP, kemudian juga mengambil CCTV, itu kan juga harus ada pemberitahuan secara aturan Kapolri ke kepala lingkungan di sekitarnya. Dan kita juga sudah ketahui, ketua RT di lokasi kejadian itu mengatakan tidak tahu ada kejadian apa. Saya baru tahu beberapa hari setelah kejadian. Dan itu juga melanggar sebenarnya aturan dari Kapolri. So, apakah menurut kalian kita semua sama di mata hukum? Mudah-mudahan seperti itu. Dan ini menjadi sebuah tamparan yang sangat kuat ya untuk Polri. Kalau kasus ini bisa ditangani dengan baik, aku yakin sekali masyarakat Indonesia akan semakin percaya dengan kinerja kepolisian Indonesia. Dan kita lihat juga sejumlah jenderal sudah mulai mengkritisi, tokoh juga mengkritisi mengenai kasus ini, dan aku melihat sepertinya sudah ada dualisme gitu. Ada yang berpikir, ya sudahlah kalau memang ada urusan pribadi, katakan aja. Nggak worth it mengorbankan kepolisian Indonesia, ada berapa ratus ribu tuh anggota kepolisian di Indonesia hanya untuk menyelamatkan, ya mungkin dugaannya adalah hal-hal pribadi, ratusan orang hanya, tapi mengorbankan institusi kepolisian, karena untuk rebound dari memperbaiki nama itu butuh waktu puluhan tahun ya, nggak bisa setahun 2 tahun langsung balik lagi namanya, nggak bisa seperti itu. So, mudah-mudahan ya ini segera selesai, karena ya kalau memang ada unsur-unsur pribadi ya harus diungkapkan, karena itu adalah bagian dari kronologi dan juga bagian dari motif atau motivasi yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah penyidikan, apalagi ini kasus pembunuhan ya. Kenapa aku bilangnya kasus pembunuhan? Karena memang sudah ada yang mati dan sudah ada yang menjadi tersangka, jadi dibunuh. Terlepas itu nanti alibinya adalah karena membela diri atau menyelamatkan atasannya, itu nanti di alat bukti yang akan menentukan apakah alibi tersebut kuat atau tidak, dan biasanya akan muncul di saat persidangan. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta follow Instagram serta Facebook pageku di Anjas di Thailand. Dan terakhir, please subscribe channel YouTube ini. Kobun kerap semuanya. Bye.